Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin jangan lupa direkam ya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan kita dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dapat berjalan dengan lancar, puasanya pun sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kelancaran. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi tentang berdamai dengan emosi anak yang akan disampaikan oleh Ibu Bella Moriska sebagai presenter dan Pak Nanang Tantowi SPDI sebagai moderator kita sore ini. Sore ini akan dimulai pukul 15.30 tadi hingga pukul 15.00, di mana acara ini akan dibagi sesi presentasi dan sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan suara saya atau suara berikutnya kepada moderator yaitu Pak Nanang Tantowi SPDI. Kepada beliau saya persilahkan. Pak Nanang silakan. Silakan Pak Nanang. Silakan Pak Nanang. Pak Nanang, saya serahkan ke Pak Nanang, silakan. Halo Pak Nanang, mendengar suara saya? Halo, mendengar jelas. Silakan Pak Nanang. Ya, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya selaku moderator yang bertugas untuk mengkondisikan acara. Barangkali nanti ada pertanyaan dan sebagainya. Untuk mengkondisikan acara, saya perkenalan dulu ya, nama Nanang Tantowi dari SDN Karya Mulia 1 Kota Cirebon. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita ingin ada sebuah pembukaan ya, bahwa pentingnya pendidikan anak ini tentunya dimulai dari semenjak sebelum lahir dan ketika lahir dan juga setelah lahir. Sejak lahir anak-anak telah dibekali berbagai fitrah, ya, berbagai macam emosi seperti bahagia, marah, sedih, kecewa, cemas, dan lain sebagainya. Tentunya sebagai orang tua kita wajib mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi anak agar kelak anak memiliki kecerdasan emosional yang baik. Bagaimana caranya kita agar bisa dan mampu mengetahui juga dapat mengendalikan emosi anak? Mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Ibu Bella Moriska SPD dari SDN Suradinaya Kota Cirebon untuk materi tentang parenting, ya, mengendalikan emosi anak. Ya, kepada Ibu Bella Moriska SPD kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada host kita Bapak Nurdin dan moderator saya bernama Bapak Nanang Tantowi ya. Terima kasih atas waktu dan
tenaganya yang disalurkan untuk acara ini. Seperti yang sudah diawali oleh Bapak moderator kita, bahwa anak itu sejak lahir telah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam emosi. Nah, mengelola emosi anak ini sebenarnya bisa dilakukan dari anak sebelum lahir. Emosi itu apa sih? Kita harus mengenal dulu nih emosi, dan kita tuh harus menerima emosi ini tuh dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu. Emosi itu, apa itu emosi? Emosi itu yaitu perasaan yang timbul saat seseorang berada dalam suatu keadaan atau interaksi yang dianggap penting. Reaksi subjektif terhadap suatu pengalaman mempengaruhi perubahan fisiologis dan perilaku. Mempengaruhi perubahan fisiologis itu maksudnya mempengaruhi dengan tata cara atau mekanisme kerja tubuh seseorang. Dengan emosi itu, mekanisme dan organ tubuh di dalam tubuh itu berpengaruh. Seperti jika kita sedang bahagia, pastinya organ tubuh kita bekerja dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika kita sedang merasakan marah, sedih, kecewa, tentunya organ tubuh kita juga tidak akan bekerja dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengendalikan emosi, terutama diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi emas. Nah, mari kita pelajari perkembangan emosi yang dirasakan oleh anak. Di 6 bulan pertama, emosi anak itu yang dirasakan emosi dasar, yaitu rasa senang, rasa sedih, terkejut, marah, dan takut. Sedangkan di usia 15-24 bulan, anak mulai merasakan emosi secara sadar. Dia merasakan rasa malu, bertemu dengan orang baru, atau malu tidak pakai celana, atau malu tidak pakai baju, terus juga merasakan rasa cemburu. Misalkan seorang ibunya itu menggendong anak kecil yang lain, nah dia tuh menunjukkan rasa cemburunya sudah bisa. Lalu ia juga sudah bisa merasakan empati. Ketika ibunya sakit, atau ayahnya sakit, atau temannya terjatuh, ia sudah bisa merasakan rasanya, rasa sedihnya terjatuh, rasa sedihnya sakit. Nah, mereka sudah bisa merasakan empati tersebut. Di usia 2,5 tahun sampai 3 tahun, emosinya sudah berkembang, yaitu emosi evaluasi diri. Ada rasa bangga dalam dirinya. Ada rasa malu juga tadi, menyesal dan rasa bersalah. Rasa bangga misalkan, ia sudah bisa mengupas jeruk sendiri. Pasti dia rasa bangga. Bu, adik hebat, sudah bisa membuka jeruk. Misalkan lagi, ia sudah bisa menaiki kursi atau meja. Ibu adik hebat, tinggi, kayak gitu. Anak ini sudah merasa punya rasa bangga diri dan ingin dihargai atas prestasinya tersebut. Anak juga sudah rasa malunya sudah sangat tinggi. Misalkan ia tadi ya pergi ke luar rumah tapi tidak pakai celana. Malu Bu, masuk dulu pakai celana. Atau dia mempunyai rasa bersalah, misalkan ia tidak sengaja menumpahkan gelasnya dan airnya berserakan, ia merasa bersalah dengan menunjukkan ekspresinya seperti sedih atau langsung mengambil lap di dapur. Nah, usia 2,5 sampai 3 tahun ini sudah sangat berkembang ya emosinya. Oke, kembali lagi. Nah, nih kita akan pelajari bahasa dan pemahaman anak tentang emosi. Pada usia 0 sampai 2 tahun, anak lebih banyak mengekspresikan emosi dengan tangisan. Memang ya, kita bisa lihat kan, anak yang baru lahir ketika ia merasakan lapar, pasti dia nangis. Ketika gigit nyamuk, nangis. Ketika pipis, nangis. Ketika BAB juga nangis. Pokoknya lewat tangisan itu ia berkomunikasi dan mengekspresikan emosinya. Senyuman nih.
ketika bayi baru lahir tuh kita suka lihat dia sambil tidur sambil senyum-senyum. Sebenarnya itu bukan senyuman sosial ya, yang mengartikan ekspresi emosinya. Misalkan Pak Nanang nih godain anak bayi baru 1 minggu. Iya, dia cantik banget, terus dia senyum. Sebenarnya senyuman itu belum respon dari sosialnya, dari respon Pak Nanang itu. Tapi senyuman alami aja. Nah, senyuman sosial ini baru bisa muncul ketika anak-anak di usia 2 bulan kelahirannya. Misalkan Pak Nanang tadi anak 2 bulan atau 3 bulan digodain, ih lucu banget sih, gemes sih, ciluk, mbak, kayak gitu. Terus dia tertawa, nah itu adalah ekspresi dari emosi anak tersebut. Nah, usia anak 2-4 tahun, udah makin banyak kosakata yang meningkat. Si anak sudah mampu menahan emosi diri dan orang lain. Lalu, anak mampu membicarakan emosi saat ini, masa lalu dan akan datang. Misalkan, kemarin si anak teh terjatuh, terus besoknya ketemu sama neneknya. Nenek, tadi kemarin aku jatuh sakit, kayak gitu. Ya, si anak tuh sudah bisa menceritakan emosinya di masa lalu, saat ini, ataupun yang akan datang. Si anak juga udah mampu membicarakan penyebab dan konsekuensi emosi tertentu. Misalkan, si anak ini nangis, si anak nangis dan anak itu udah bisa ketika ditanya, sudah tenang ditanya, kenapa adek nangis? Dia bisa jawab, tadi aku sedih karena nggak boleh makan es krim, kayak gitu. Di usia 2-4 tahun, anak sudah bisa mengkomunikasikan. Dan anak mampu menggunakan bahasa emosi pada saat pretend play. Pretend play ini adalah permainan berpura-pura, kayak drama ya, sandiwara. Misalkan si anak pura-pura jadi dokter, ibunya jadi pasiennya, dan si ayahnya jadi perawatnya. Nah, si anak ini sudah bisa berpura-pura mengekspresikan emosinya, seperti pura-pura jadi dokter ya. Ibu sakit apa? Apa yang sakit? Saya periksa dulu ya dengan ekspresinya yang macam-macam. Atau dia yang jadi pasiennya, dia bisa merasakan, aduh dok sakit perutnya, gitu. Dia sudah bisa mengekspresikan itu, berpura-pura dalam permainan. Sedangkan pada anak usia 5-10 tahun, mereka sudah mampu memahami dan menghadapi emosi yang lebih kompleks. Memahami bahwa seseorang dapat mengalami lebih dari satu emosi dalam satu waktu. Mampu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memicu emosi negatif. Lalu misalkan seperti ini, misalkan si anak tuh melempar bola ke kaca. Dia tuh sudah mempertimbangkan bahwa nantinya orang sekitarnya akan marah akan hal tersebut. Mereka sudah bisa berpikir seperti itu. Terus mampu menekan atau menutupi emosi negatif, mampu menggunakan strategi tertentu untuk mengalihkan perasaan tertentu. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi emosi anak? Nah, ada beberapa faktor ya, yang bisa dibagi dalam 2 garis besar. Yang pertama, faktor dari dalam diri anak. Seperti bawaan dari lahir, perkembangan anak, baik fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosi. Garis besar yang kedua yaitu dari luar diri anak, seperti pola asuh. Pola asuh itu bisa berpengaruh dari hubungan emosional dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua, ataupun pengasuhnya ya. Misalkan kedua orang tuanya itu bekerja. Si anak sehari-hari dengan pengasuh. Hubungan emosional antara pengasuh dan anak ini juga sangat berpengaruh. Selain hubungan emosional mereka, yang berpengaruh juga adalah keadaan emosi orang tuanya ataupun pengasuhnya saat itu seperti apa sedang bersama anak. Misalkan pengasuhnya sedang sedih atau orang tuanya sedih atau dalam kondisi marah, itu akan berpengaruh besar pada emosi seorang anak itu tersendiri. Lalu yang berpengaruh lagi stimulasi dan pengalaman anak, budaya, dan kondisi emosional orang tua ya tadi ya, kondisi emosional orang tua dan anak. Makanya sebelum berdamai dengan emosi anak, kita seharusnya berdamai dengan diri sendiri. Nanti saya akan lanjutkan di sesi yang kedua ya, besok hari insya Allah.
Nah, ini ada macam-macam tipe emosi dan temperamen anak. Ada yang tipe easy, moodnya itu cenderung positif, dia ceria, cenderung bahagia, terus ritme biologis teratur, tidurnya teratur, bangunnya teratur, mudah beradaptasi, tidak terlalu reaktif, merespon sesuatu yang baru dengan baik. Tipe yang kedua yaitu slow to warm up. Tipe anak seperti ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, bertahap dalam menyukai stimulasi baru seperti orang asing atau situasi baru, merespon perubahan dengan lambat. Kalau tipe difficult ini adalah tipe yang mudah marah ya. Tipe difficult ini dia itu sulit, moodnya cenderung negatif, lebih mudah marah, ritme biologisnya tidak teratur, ritme tidurnya, bangunnya, makannya, pokoknya tidak teratur. Butuh waktu lama untuk beradaptasi dalam situasi yang baru. Kurang merespon baik terhadap hal baru dan selalu curiga kepada orang asing. Nah, ini ada 7 kebutuhan emosional anak yang sering terlupakan oleh para orang tua. Apa aja itu? Yang pertama, orang tua anak ini sangat butuh untuk tahu bahwa orang tuanya itu dengan senang hati merawat mereka. Dan mereka itu sangat berharga di mata orang tua. Mereka juga butuh pengakuan atas hal itu. Jadi bukan cuman kita melakukan merawatnya dengan senang hati, tulus, tidak hanya seperti itu, tapi kita juga harus membicarakan itu kepada anak bahwa, "Dek, ibu sayang sama adek, ibu senang deh bisa memiliki adik, bisa merawat adik," seperti itu. Jadi harus dikomunikasikan agar si anak ini merasa berharga. Yang kedua, butuh merasa diterima dan dihargai. Bahkan dalam hal memalukan dalam diri mereka. Jadi bukan dalam kebanggaan doang, seperti tadi anak mempunyai prestasi, bisa naik ke meja, bisa memakai celana sendiri, bisa makan sendiri. Bukan hanya itu yang dihargai dan diterima, tetapi juga rasa marahnya, rasa cemburunya, rasa sedihnya, rasa kecewanya. Orang tua juga harus menghargai itu dan menerima dan mengkomunikasikan kepada anak bahwa orang tua menghargai rasa cemburunya, menghargai rasa marahnya, seperti itu. Bukan balik marah, apalagi sampai menggunakan tangan saking keselnya gitu ya. Yang ketiga, butuh tetap merasa terkoneksi secara emosional dengan kedua orang tua melalui bermain bersama yang santai dan tidak terstruktur. Ini kadang suka kita lupakan. Kita sebagai kedua orang tua, apalagi yang dua-duanya bekerja, kita tuh merasa sudah cukup untuk memberikan segala yang terbaik untuk anak. Karena kita bekerja untuk memberikan masa depan anak yang baik, untuk mengumpulkan materi agar anak bisa sekolah di tempat yang baik, memberikan rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, dan sebagainya. Yang terpikirkan oleh orang tua hanya itu. Padahal anak itu butuh lebih dari itu. Misalkan bermain bersama, bukan hanya membelikan mainan, tapi anak dibiarkan mainan sendiri, tidak. Tetapi anak membutuhkan ibu dan ayahnya untuk bermain bersama. Selanjutnya yang keempat, butuh merasa bisa mengatasi emosi negatifnya sendiri, rasa diterima dirinya. Jadi ketika si anak tantrum, si anak marah, ya merengek, biarkan dia dulu. Biarkan dia mengatur emosinya, tapi bukan berarti kita pergi meninggalkannya. Kita ada di sampingnya. Kita biarkan dia menyelesaikan emosinya. Setelah dia selesai, baru kita peluk. Yang kelima, butuh untuk menguasai skill baru. Nah, si anak ini sangat-sangat aktif ya. Rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Misalkan dia melihat sesuatu di atas kulkas, dia langsung panjat kulkasnya, lalu ambil. Nah, orang tua ini terkadang sangat khawatir, langsung melarang, sehingga si anak ini tantrum.
si anak ini marah, si anak ini merengek. Padahal biarkan saja asal kita lihat dan awasi. Memang sih orang tua melarang dengan dalil keamanan si anak ini. Lanjut, butuh untuk merasa bisa memberi perubahan positif atas dasar keinginannya sendiri, bukan dipaksa. Ini misalkan ya di dalam suatu rumah atau mainan dia gitu ya, mainan dia itu rusak, terus dia benerin sendiri atau membereskan mainan dia membereskannya sendiri gitu, dan kita hargai atas kerjanya itu, bukan dipaksa, ayo deh beresin mainannya, kalau enggak nanti buang ini semua nih mainannya gitu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu butuh untuk merasa punya kontribusi dalam keseharian. Nah, misalkan kita sedang memasak, kita libatkan anak, dia bantuin ibu ya, pindahin telurnya ke mangkuk atau wortelnya ke mangkuk. Bukan dilarang ya anak itu ikut-ikutan masak. Kita hanya perlu dampingi dan awasi. Seperti bantuin ngepel, bantuin nyapu, meskipun dia masih kecil, dia tuh ingin gitu, bantu orang tuanya nyapu, sini ada yang nyapu. Biarkan saja, jangan dilarang, karena ketika dilarang itu akan menghambat emosinya dia. Nah, masalah emosi anak apa sih yang paling sering dihadapi? Dan bagaimana strategi berdamai dengan emosi anak? Yang sering kita hadapin sehari-hari, tentunya seperti anak tantrum di tempat umum. Misalkan ia menginginkan sesuatu mainan, terus dia merengek, nangis, marah, berguling-guling di lantai di depan umum. Nah, kayak gimana sih strateginya? Harus seperti apa kita sebagai orang tua untuk mengatasi anak tersebut? Ada banyak sebenarnya tips-tips parenting dan tekniknya, tetapi yang paling penting adalah dari diri sendiri dulu, mulai berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menerima dan berdamai dengan emosi kita. Terkadang sebagai orang tua itu terlahir atau dididik dari orang tuanya yang terdahulu itu dengan kekerasan, atau orang tuanya yang dulu itu galak, terus suka nyubit, suka marahin, membatasi geraknya, sehingga si anak ini punya inner child sendiri yang membekas di hatinya, rasa luka dalam di hatinya, sehingga dia tidak bisa berdamai dengan emosi diri sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika anak tantrum, lagi depan umum kayak gitu, dia akan melampiaskan emosi kekesalan dia dulu terhadap orang tuanya akan diluapkan kepada anaknya, dan itu akan terulang terus-menerus. Makanya yang terpenting adalah meluruskan niat kembali bahwa kita harus berdamai dengan emosi kita, bahwa kita adalah seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah, walaupun memiliki kekurangan, tetaplah seorang orang tua yang mencintai dan dicintai oleh anak-anaknya. Bagaimana cara kita mengatasinya ketika kita ikutan emosi nih? Ketika anak nangis kayak gitu, malu-maluin ya di tengah jalan gitu kan, di depan umum, kita harus berhenti dulu sebentar, tarik nafas, dan hembuskan. Seperti itu. Sebentar, slide-nya agak gangguan sebentar ya, saya buka dulu. Lanjut aja ya, slide-nya nggak bisa dibuka. Kunci lainnya adalah koneksi atau hubungan antara orang tua. Yang harus orang tua lakukan yaitu antara orang tua dan anak, melakukan special time, bermain bersama anak tanpa ada gangguan dari gadget. Handphone, laptop disimpan dulu. Kita bermain bersama anak-anak
dengan tanpa teknologi. Maksudnya gadgetnya disimpan dulu lah, karena kalau ada gadget, kita suka terganggu nih, lagi mainan sama anak, tiba-tiba kita main HP sendiri, sehingga anak pun marah ya, sebel gitu. Yang kedua, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bukan cuma anak yang harus meminta maaf kepada orang tuanya, tetapi orang tua pun begitu, harus meminta maaf kepada anaknya ketika orang tua salah. Misalkan tadi orang tuanya sempat emosi gitu ya, itu tersebut emosi. Ketika sudah sama-sama tenang, kita minta maaf. Maafin ibu ya dek, tadi ibu marah-marah dek, seperti itu. Terus menyapa anak di pagi hari. Setiap anak terbangun, kita selalu sapa anak tersebut. Assalamualaikum nak, selamat pagi, kayak gitu. Sehingga anak itu bahagia, moodnya bagus, karena di pagi hari sudah diberikan sapaan oleh orang tuanya. Yang ketiga, yang keempat ya, menghargai pendapat anak. Jika anak ingin menggunakan baju, usia anak-anak saya ini sudah kekeh, udah bisa mengungkapkan pendapat, misalkan mau pakai baju yang ini, bukan yang itu, bukan yang ini. Nah, kita harus hargai keinginan dia, pendapat dia. Lanjut ya. Yang terakhir dan yang terpenting dalam menghadapi dan mendidik anak yaitu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembolak-balik hati seorang anak. Bukan seorang anak aja ya, tapi manusia, pembolak-balik hati manusia. Kita berdoa agar anak-anak kita diberikan hati yang lapang, disehatkan, dijadikan anak yang soleh dan soleha, sehingga ia mampu mempunyai emosional yang baik, sehingga ia mampu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik dan masa depannya pun cemerlang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan di sesi tanya jawab mengenai berdamai dengan emosi anak. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator, pada Pak Nanang Tantowi, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Bella selaku presenter dalam materi parenting berdamai dengan emosi anak. Baiklah, Bapak Ibu semua partisipan yang mendengarkan, kita buka sesi pertanyaan tentang parenting atau pendidikan orang tua terhadap anak. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengemukakan pertanyaan atau curhat atau sebagainya ya tentang parenting. Kita buka sesi pertanyaan, curhat, kritik dan sebagainya, bebas ya. Ya, barangkali ada, silakan lambaikan tangan. Ya, Nadia mau bertanya nih. Mungkin sambil nunggu yang bertanya, boleh di-share Pak Nurdin itunya presensinya. Siap, Bu, siap. Link presensinya boleh di-share? Siap, Bu. Ya, mungkin beliau lagi sholat, Pak Nurdin. Sudah, tadi sebelum mulai sudah sholat, Pak. Siap, oke, saya share. Oh, ada suaranya ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan tentang parenting dan sebagainya, curhat, masih dibuka sesi pertanyaan ya. Pak Nanang ada pertanyaan dari Bu Nadia, Pak Nanang. Ya, Bu Nadia silakan. Di chat, Pak Nanang, di chat. Di chat, oke.
bagaimana mengelola hati dan emosi agar selalu stabil dalam menghadapi anak? Itu pertanyaan dari Ibu Nadia Yulianti Salsabila. Ya, Oh iya, namanya. baik. Terima kasih kepada Ibu Nadia atas pertanyaannya. Bagaimana mengelola hati dan emosi agar selalu stabil dalam menghadapi anak. Nah, ini juga sebenarnya saya masih belajar ya, karena saya juga masih suka belum stabil gitu dalam menghadapi anak. Yang pertama itu yang tadi, kita harus berdamai diri dulu dengan diri sendiri. Kita harus memaafkan diri sendiri, kita harus memaafkan orang lain, kita harus memaafkan inner child kita. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, inner child itu berupa rekaman-rekaman dari kita kecil. Bisa itu rekaman yang positif atau negatif. Biasanya kita tidak bisa mengontrol emosi atau mengelola hati kita dan emosi kita ketika kita memiliki inner child yang belum terdamaikan oleh kita sendiri. Caranya gimana cara damaiin inner child kita? Itu nanti akan ada sesi selanjutnya ya, di presentasi saya selanjutnya tentang inner child. Yang pertama itu ya, saya bisa kasih tips singkatnya hanya berdamai dengan diri sendiri. Kita harus memaafkan apapun kesalahan orang lain, kesalahan diri kita, kesalahan pengasuhan orang tua kita terhadap kita yang dahulu. Dan yang kedua yaitu kita berdoa kepada Allah agar selalu dimudahkan dan dimampukan dalam mendidik anak-anak dalam kesabaran dan lapangan hati yang luas agar anak-anak dapat menerima cinta dan kasih kita dengan baik. Oke, itu aja Pak Nanan. Barangkali yang lain boleh menanggapi. Terima kasih atas jawabannya. Silakan barangkali ada penambahan sebelum mulai ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali Ibu Nadia belum jelas atau ada yang ditanyakan lagi Ibu Nadia, pertanyaan lanjutan daripada jawaban tadi. Ya baik, Ibu Nadia, gimana? Pak Nanang tahu kan Pak Nanang? Ya, sudah cukup jelas barangkali dari jawaban Bu Bella ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Uhen Adi Saputra ya. Mulai kapan penekanan moral pada anak? Misal kita melarangnya sulit ketika bandel atau tidak sopan ketika ortu mendapat tamu atau kita dan anak bertamu. Ini temuan bukan pengalaman pribadi. Kedua, standarnya jika ortu memuji anak atau menyombongkan anak di depan orang lain seolah kita dan anak pasangan super dan anak loss of control. Dari Pak Uhen yang belum punya cucu, curhat beliau. Ya, terima kasih Pak Uhen atas pertanyaannya. Saya akan coba cerna dulu ya pertanyaannya. Yang pertama ini, mulai kapan sih penekanan moral pada anak? Misalnya ketika anak kita bandel ya, sebenarnya nggak ada anak yang bandel ya, hanya anak yang hiperaktif gitu ya, aktif banget gitu ya. Nah, kenapa sih si anak ini suka bandel, suka nggak mau dengar orang tuanya ngomong gitu? Atau si anak ini suka tidak sopan ketika ortunya mendapat tamu, atau kita sedang bertamu membawa anak gitu. Mungkin maksudnya seperti itu ya pertanyaannya. Yang pertama, kita bisa mengajarkan moral pada anak itu sejak dini, bahkan sejak di dalam kandungan. Bagaimana caranya? Caranya, kalau yang saya baca dari buku-buku dan saya coba praktekkan dalam kehidupan saya, yaitu dari si anak ini ada dalam kandungan. Caranya itu dengan membacakan buku kisah-kisah Nabi, untuk yang Islam ya, untuk yang beragama Islam bisa buku kisah-kisah Nabi. Kenapa? Karena di dalam kisah-kisah Nabi juga terdapat berbagai macam akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, ketika anak dari dini, di dalam kandungan itu sudah terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik, maka ketika lahir pun dia akan membawa emosi yang baik. Ketika sudah lahir, gimana cara menekankannya? Menanamkan moral pada anak.
Ya tadi bisa jadi dibacakan buku ya, kisah-kisah Nabi ataupun buku-buku lainnya banyak ya. Nggak, sekarang itu ada Hello Balita dan lain-lain, bisa kita bacakan sebelum tidur. Meskipun anaknya baru lahir belum bisa baca, ya nggak apa-apa, kita dongengin aja. Karena anak itu cerdas. Meskipun mereka belum bisa baca, mereka menerima dan bisa masuk ke alam bawah sadar mereka. Apapun yang terjadi di lingkungan mereka itu rekam dan secara tidak sadar akan dikeluarkan oleh emosi anak tersebut dengan perilaku anak tersebut. Ketika kita menanamkan anak itu hal-hal yang baik, memberikan contoh yang baik selaku orang tuanya ataupun lingkungannya juga baik, pasti anak itu akan tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya, jika kita sebagai orang tuanya atau di dalam lingkungannya itu kasar, lalu tidak baik, suka berteriak dan lain sebagainya, maka anak pun akan tumbuh dengan seperti itu, dengan yang kasar, yang sulit diajarin, sulit diberitahu. Nah, itu kenapa anak bisa seperti itu? Karena kita sendiri orang tuanya ataupun lingkungannya. Karena pada dasarnya anak itu dilahirkan dengan suci, seperti kanvas putih atau kertas putih yang mereka masih polos. Nah, kita orang tuanya lah yang bebas bisa menggambarkan apapun di atas kertas putih itu. Jadi gimana anak sekarang itu hasil dari apa yang kita tuliskan dan kita tanamkan kepada anak itu. Yang paling penting adalah tauladan, suri tauladan ya, contoh yang baik. Pasti anak itu lebih mudah mencerna contoh perilaku orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya daripada kata-kata, daripada ceramah, daripada nasihat. Itu aduh, masuknya itu keluar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kalau contoh itu mereka melihat, lalu mereka akan mencerna, mengamati, dan mereka akan mencontohnya. Makanya bagaimana supaya anak kita jadi anak yang baik, kita juga harus belajar jadi orang tua yang baik. Kenapa anak tidak sopan ketika orang tua mendapat tamu? Itu kan kadang anak itu caper ya, cari perhatian. Ketika ada tamu, biasanya santai, ini mah nggak sopan, bolak-balik aja ke ruang tamu, keluar lagi, masuk lagi, atau bawa mainan yang berisik gitu sehingga mengganggu tamu, atau naik-naik ke meja, berantakin kue. Itu kenapa seperti itu anak itu? Anak itu cari perhatian. Kenapa anak seperti itu? Berarti mereka kurang perhatian. Ketika mereka tidak dapat perhatian dari orang tuanya, ketika ada orang lain yang datang, mereka mencoba meraih perhatian tersebut dari orang lain dan dari orang tuanya juga ya. Tapi karena ada orang lain ya mereka, ibu sama ayah saya tuh kurang perhatian nih. Ada tamu nih, mungkin tante itu bakal perhatian sama saya. Makanya dia menciptakan perhatiannya itu dengan daya imajinasi mereka sendiri. Makanya kita harus perhatian kepada anak itu penting agar anak ini tidak caper ya, tidak cari perhatian dari orang lain, tidak haus kasih sayang. Lalu yang kedua, standarkah jika orang tua memuji anak dan menyombongkan anak di depan orang lain seolah kita dan anak pasangan kita itu super dan yang anak yang lain itu lost love of control ya. Jadi namanya orang tua ya, saya sebagai orang tua baru ya, merasa bahwa anak saya ini yang paling ganteng, yang paling ganteng, yang paling hebat, yang paling perkembangannya paling baik. Namanya orang tua itu seperti itu. Kita boleh menganggap anak kita paling, tapi itu di depan kita dan anak kita sendiri, bukan di depan orang lain, bukan membangga-banggakan anak kita. Anak saya mah udah bisa berangkat, anak kamu mah belum nih, padahal anak kamu kan lahirnya di luar. Nah, itu tuh yang salah, karena setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik, punya kemampuan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk membandingkan dan apalagi merasa anak kita itu lebih hebat daripada anak orang lain, itu tidak baik. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Tidak boleh dilakukan karena akan menjadi sombong dan juga merendahkan orang lain. Dalam Islam pun merendahkan diri, merendahkan orang lain dan menjadi sombong itu adalah hal yang perbuatan dosa. Ketika ada biji setitik pun sebesar biji kesombongan di dalam hati kita, kita tidak akan masuk surga.
Nah, menyombongkan anak itu termasuk rasa sombong kan, membanggakan anak kepada orang lain. Mungkin itu saja. Mungkin barangkali jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo Pak Nanang. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bu Bella Moriska. Silakan bagaimana tanggapan Pak Uhen? Apa ada pertanyaan lain dari Tes, 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 partisipan? tes, cek, tes. Bisa didengar Pak Nanang? Iya, Pak Uhen, Tes. mendengar. Oh iya. Ya, saya suka dengan jawaban yang tadi TA2B, Bu. Apa, Pak? TA2B, saya suka dengan jawaban itu. Menyelesaikan semua. TA2B. Ya. Ya, apa ya? Kalau boleh tahu itu apa ya, Pak? Oh gitu. Ibu yang mengucapkan kok, tak ada anak bandel. Tak ada anak bandel, cakep. Oh, itu maksudnya. Ya. Sip. Lanjut. Bandung. Oh, ya itu singkatan ya, Pak? Iya, ya, Pak. Terima kasih, Pak Uhen. Ya, Pak Nanang. Ya, silakan. Barangkali ada partisipan yang ingin bertanya lagi tentang parenting, emosi dan berdamai dengan emosi anak. Mohon maaf. Silakan. Masih dibuka sesi pertanyaan. Kita sampai jam 5 ya, Bu? Iya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, ditutup aja, Pak. Ya, Nanti barangkali saya akan bahas dia masih penasaran. tentang inner child ya, yang ada kaitannya dengan ini di sesi selanjutnya. Ya, nampaknya belum ada pertanyaan lagi. Ada beberapa menit lagi kita untuk ngobrol. Saya boleh bertanya, Bu? Boleh, Pak, mangga. Oke, kebetulan anak saya dua. Yang pertama usia 4 tahun, yang kedua usia 1 tahun. Apa yang disampaikan oleh Ibu itu ada benarnya, di mana ketika istri saya itu menggendong adiknya, dia merasa cemburu, ada cemburunya besar. Nah, kemudian yang anak saya yang 4 tahun ini, yang pertama ini, belakangan hari ini sering sekali membuat sesuatu yang ingin mungkin menarik perhatian kedua orang tuanya. Sering sekali anak saya itu nangis dengan sebab-sebab yang bagi saya, menurut saya, ngawur. Dan membuat istri saya itu emosinya tinggi. Alhamdulillah saya bisa mengimbangi, jadi saya tidak terpancing oleh emosi anak. Menurut Ibu, bagaimanakah yang harus dilakukan oleh istri saya dalam menghadapi anak saya tersebut yang sering nangis tanpa jadi pandai mencari alasan gitu. Contoh ketika dia minta dimandikan oleh saya, kemudian ketika dimandikan oleh saya, dia tiba-tiba minta dimandikan oleh kakaknya gitu. Itu menjadi tangisannya dia gitu. Seperti itu. Oh, jadi anak yang pertama ya, Pak ya? Ya, usia 4 tahun Ibu. Oke, baik. Pak Nurdin, ketika
anak yang kita punya 2 anak dan kakaknya itu cemburu ya kepada adiknya, itu suatu hal yang wajar ya. Dan kita seharusnya ya sebagai orang tua, ketika si anak mempunyai adik baru atau mempunyai adik, seharusnya yang kita perhatikan itu kakaknya, bukan adiknya. Terkadang ketika kita mempunyai anak baru ya, walaupun sekarang saya belum punya anak lagi ya, baru cuma 1, tapi setelah saya sharing-sharing sama temen gitu yang punya 3 anak kecil dalam waktu berdekatan, saya tuh nanya gitu, tipsnya tuh apa sih Bu? Kayak gimana supaya anak itu nggak cemburu sama adiknya? Yang pertama itu kita harus penuhin dulu perhatian untuk si kakak, bukan untuk si adik. Karena si adik ini masih kecil, masih belum, pas adiknya baru lahir ya, masih belum mengerti, masih belum terlalu mengerti. Sedangkan si kakak ini sudah bisa merasakan emosinya, emosi yang lebih kompleks. Dia sudah bisa mencerna apa yang terjadi di lingkungannya. Misalkan, nah si ibu nih sekarang kok perhatiannya sama adik terus ya, saya kok jadi diacuhkan. Nah, itu yang bisa menyebabkan si anak ini tantrum. Makanya pentingnya orang tua ini untuk bekerja sama antara ayah dan ibu. Nah, saya lihat Pak Nurdin ini sudah bagus ya, karena sudah membantu istrinya untuk menghandle si kakak. Nah, bagaimana sih cara menghadapi anak tantrum? Yang pertama yang tadi itu tetap tenang. Nah, karena Pak Nurdin udah tenang ya, tidak mengikuti emosi anak gitu ya, tidak terpancing oleh emosi anak. Yang kedua, kita tidak boleh ikutan emosi tadi yang tidak terpancing, tidak apalagi sampai memukul anak. Anak dibiarkan dulu ketika anak marah atau tantrum. Lalu ketika sudah tenang kita peluk anak itu. Untuk Pak Nurdin mungkin sudah tidak terpancing oleh emosinya. Sekarang berarti istrinya, namanya perempuan ya Pak, emosinya itu rada tinggi karena apalagi capek beres-beres rumah ya. Betul Bu, betul. Dan lain sebagainya. Sekarang perannya Pak Nurdin yang bekerja. Ya, apalagi ketahui Sebagai istrinya. seorang suami harus bisa menyenangkan hati istri, Pak. Misalkan ketika anak-anak sudah tidur, Pak Nurdin bisa manjain istrinya, atau Pak Nurdin bisa membantu pekerjaan istri, membuatkan minuman manis, minuman hangat, atau makanan yang enak lah, membelikan, sehingga mood si istri ini lebih baik dan merasa ada yang menyayangi gitu Pak. Dan pelan-pelan sambil pijetin istrinya, sambil diajak cerita, sabar ya Bu, hari ini capek banget ya Bu, si kakak lagi cari perhatian, yang sabar ya Bu ya, ngadepinnya atau kayak gimana lah Pak Nurdin sama istri Pak Nurdin pasti lebih paham ya. Gitu sih, jadi istri Bapak harus dibahagiakan dulu, agar istri Bapak bisa mengelola emosinya. Karena saya yakin ya, saya anak 1 aja tuh luar biasa Pak, apalagi anaknya 2, jaraknya masih berdekatan ya Pak, 4 tahun dan 1 tahun. Beda 3 Nah, untuk tantrum sendiri ini sebenarnya ada 2 Pak, ada 2 jenis. Tantrum ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama reaksi emosi, yang kedua adalah strategi. Reaksi emosi kalau saya lihat dari ceritanya Pak Nurdin ini hanya reaksi emosi. Reaksi emosi maksudnya yaitu si anak ini mewujudkan, menampilkan ekspresi emosi dia ya tadi, mungkin karena cemburu sama adiknya. Kita harus tahu penyebabnya udah tahu cemburu sama adiknya, berarti apa solusinya? Solusinya itu kita harus lebih perhatian lagi kepada si kakak. Terus yang kedua itu ada strategi, tantrum strategi. Tantrum strategi ini si anak ini ngamuk karena sesuatu keinginan, misalkan ingin diberikan mainan atau ingin main HP. Dia ngamuk sambil guling-guling, sesekali melihat orang tuanya agar diberikan. Nah, itu tantrum strategi. Berbeda ya, kalau tantrum reaksi emosi itu wujud dari ekspresi yang dirasakannya tanpa tujuan, tidak memiliki tujuan apapun, hanya ingin perhatian dan emosinya ini diterima. Tidak akan lebih dari 10 menit dan bisa berubah jadi strategi. Nah, bisa berubah jadi strategi, Pak. Misalkan yang tadi yang cuma cari perhatian, dia akan berubah jadi strategi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kalau strategi itu hasil belajar dari si anak. Si anak ini cerdas ya. Ketika dia menginginkan
handphone, dia ngamuk, terus akhirnya orang tuanya kasihlah tuh si HP supaya si anak diam. Maka kedepannya dia akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Begitu Pak Nurdin, mungkin itu aja tips dari saya karena saya belum punya anak 2 ya Pak, jadi kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, baik. Tampaknya ada pertanyaan lagi nih. Tidak ada ya? Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita kembalikan ke host saja? Ya boleh Pak, mangga. Jangan lupa Bapak Ibu diisi presensinya. Oke, terima kasih kepada moderator Pak Nanang Tantowi SPDI, kemudian kepada presenter kita hari ini Ibu Bella Moriska SPD atas materinya yang menurut saya ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, di mana mengurus anak atau mengetahui emosi anak itu sangat sulit. Saya pribadi merasakannya, di mana ketika anak nangis dengan alasan-alasan tertentu yang menurut saya tidak perlu dilakukan, tapi setidaknya kita bisa tahu dan mencari tahu apa penyebab dari anak kita nangis dan emosi. Sangat bagus sekali, kita beri aplaus buat Bu Bella. Terima kasih Bu Bella. Untuk presensi, saya lihat laporannya tadi sudah diisi semua, tinggal moderator Pak Nanang Tantowi dan Bu Bella mengisi presensi. Sebagai yang terakhir, silakan barangkali Bu Bella dan Pak Nanang ingin memberikan pesan dan kesan mengenai materi tentang emosi anak. Silakan untuk yang terakhir kali. Apakah pesan kepada Bu Bella itu saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Untuk saya sepertinya sudah cukup ya. Mungkin Pak Nanang ingin menambahkan atau menyimpulkan atau lain sebagainya, saya serahkan kepada Pak Nanang. Silakan. Untuk parenting ya, ini sebenarnya parenting ini masalah yang sangat panjang ya. Tidak hanya sekedar bicara tentang emosi, tapi juga banyak ya tentang kecerdasan anak, tentang kebiasaan anak, juga ya hal semacamnya terkait tentang anak ini sangat kompleks sekali ya pembahasannya. Adapun yang kita bahas ini adalah tentang emosi ya. Jadi emosi anak, bagaimana kita cara mengendalikannya, bagaimana cara kita untuk memahami emosi anak, bagaimana cara kita untuk menyikapi tentang emosi anak, ini sangat menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut. Dan sangat berkesan sekali isi materi daripada parenting tersebut. Good ya, saya apresiasi baik sekali ya untuk Ibu Bella Moriska selaku presenter tentang parenting berdamai dengan emosi anak ya. Baik, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dikomentari oleh presenter sendiri, silakan. Oke, terima kasih Pak Nanang. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 16.32 dan tidak ada pertanyaan lagi, pesan-kesan dari moderator dan presenter sudah disampaikan. Bapak Ibu semua yang sudah hadir di room meeting kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, pengisian presensinya, memberikan pertanyaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami akan bergabung bersama Bapak Ibu semua. Kepada Ibu Luki, Pak Ilyas, terima kasih selalu hadir di meeting-meeting kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.